kita cabut dulu yang kecil, taruh ini, diambil. Nah ini kalau sulit ditarik atau digedok ke depan, bawahnya kita pakai alas kayu ya. Memang kayu gitu. Nah ini udah copot. Lalu bagaimana cara melepas biringnya? Baik teman-teman, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya mengenai laker atau biring roda belakang Honda Beat yang kocak ya, yang oblak. Ya, seperti ini ya. Ya, bisa dilihat ya. Tuh, gerakannya. Memang kebetulan ini sudah saya lepas. Jadi sekarang saya mau menjelaskan prosesi pelepasan dari biring itu sendiri. Yang pertama, tentu saja kita copot atau lepas dulu knalpot atau muffler. Lalu dijalur dengan roda belakang. Kemudian CVT bagian nih ya, cover CVT-nya kita lepas juga. Lalu dilanjut dengan melepas puli belakangnya atau puli sekunder. Lanjut dengan membuka baut 10 ya, bisa menggunakan kunci soket atau T10. Ini diantaranya baut-bautnya. Lalu di dalam sini juga ada ya, tuh ya, dalamnya juga ada itu. Ini satu. Oke, baru kemudian kita buka ya cover yang ini. Nah ini memang kebetulan sudah saya buka ya. Oke, gearboxnya kita lepas dulu ya. Gear rasio atau gearboxnya kita lepas dulu. Ini yang satu itu sudah saya lepas ya. Ini kita cabut dulu yang kecil, taruh ini, diambil. Nah ini kalau sulit ditarik atau digedok ke depan, bawahnya kita pakai alas kayu ya. Memang kayu gitu. Nah ini udah copot. Lalu bagaimana cara melepas biringnya? Ini biringnya begini ya teman-teman ya, yang belum ngerti ya. Ini ada oli seal di sini ya. Ini untuk membendung oli biar tidak keluar. Oh ya, tadi lupa, jangan lupa untuk mengetap dulu ya, atau buang dulu uli apa nama CVT-nya ya. Dibuka dulu ya, kita tap dulu. Lupa tadi. Oke, lanjut. Nah, ini biringnya atau lakernya ini. Nah, bagaimana cara melepasnya tanpa menggunakan tracker? Nah, sebenarnya kalau kita mau balik seperti ini, lalu kita gedok manual bisa. Akan tetapi coba diperhatikan, ini ada perpak atau packingnya ya. Ini packingnya kebetulan masih utuh, tidak ada yang rusak. Kalau rusak ya tinggal dibalik aja, kita getok beres. Kalau utuh seperti ini bagaimana? Caranya adalah kita pasang lagi begini ya, kita pasang. Lalu setelah dipasang, jangan lupa dikencengin juga ya, dipasang juga bautnya ya, baut 10 tadi. Pasang 4 biji bisa ya, bautnya saya pasang. Oke ya, saya pasang satu di bawah, satu di atas. Kemudian nanti menyilang ya, karena saya hanya akan memasang 4 buah baut ya. Jadi seperti ini. Wes, ini tok. Lanjut kita kencengin ya. Saya menggunakan impact ini kebetulan. Kalau enggak punya impact bisa menggunakan kunci T10 ya. Oke, beres. Setelah itu kita getok dari arah baliknya ya. Kita menggunakan bekas asok depan ya, milik bebek, Honda bebek ya, atau moped. Tinggal kita getok pakai palu ya. Ya, sekarang tinggal kita getok pakai palu, pelan-pelan ya, menyilang atas bawah kanan kiri boleh ya. Nah, jadi ini lebih safety, lebih aman ya. Ini digunakan kalau sampai tidak punya tracker pencabut biring ya, atau laker, bisa menggunakan cara ini. Oke, nah
terlepas. Sekarang tinggal kita buka lagi ya, covernya tadi kita buka lagi. Kalau skrunya tadi kita lepas lagi. Nah, udah beres kan, seperti itu ya. Nah ini tuh jatuh sendiri kan, udah aman kan, nggak ada yang rusak ini. Oke ya, sekarang tinggal urusan pasang memasang. Oke, sekarang tinggal kita pasang. Sebelumnya jangan lupa kita beli dulu penggantinya atau bearing yang baru ya. Seperti ini, harganya bervariasi mulai dari 30.000 sampai 50.000 ya. Tinggal sesuaikan dengan isi kantong sampean. Nah, ini yang lama ya. Ini oblak dia. Kelihatan. Tuh pakai satu jari tuh kan. Ya, jelas ya. Oke. Udah jelas kelihatan. Sekarang kita pasang bearing yang baru. Nah, pasangnya bagaimana? Pasangnya sama dengan yang tadi ya. Kita tancapkan di sini, lalu kita getok menggunakan palu dan as roda tadi bisa ya. Kali lagi, memang ini lebih safety-nya memang pakai tracker ya. Tapi kalau sampai ingin bongkar sendiri, ganti sendiri dan tidak punya tracker, caranya seperti itu ya.